Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal 33. Yeremia 33 mulai ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok, pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah janji pemulihan keadilan atau janji pemulihan Yerusalem dan Yehuda. Mengapa perlu dipulihkan? Karena Yerusalem dan Yehuda ini sudah mengalami kehancuran karena dosa-dosa mereka. Ya, mereka mengalami kehancuran karena dosa-dosa mereka. Dan kalau kita perhatikan bahwa karena mereka berbuat dosa, dikatakan ayat yang kelima bagian terakhir, aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Jadi betapa pentingnya kehidupan kita. Bahwa yang menentukan kita ini berhasil atau tidak, yang menentukan kota atau desa di mana kita tinggal itu diberkati atau tidak. Ingat, jangan dibalik bahwa kita diberkati karena ada di kota yang diberkati atau yang makmur. Tidak. Bahwa kota atau desa atau negara itu diberkati karena yang menentukan adalah orang yang menempatinya. Ya. Apakah kota itu akan diberkati atau kota itu terkutuk, kota itu akan mengalami kemajuan atau kota itu akan dihancurkan, itu tergantung dari orangnya. Ya, itu tergantung dari orangnya. Kalau kita perhatikan bahkan ya, Israel dan Palestina itu bersebelahan. Bahkan kalau tidak mau dibagi berarti itu satu daerah yang sama. Tetapi Anda melihat bahwa yang ditempati orang Israel itu tanahnya adalah tanah yang subur. Tetapi yang ditempati oleh orang Palestina itu penuh dengan kekeringan. Ya. Padahal itu daerah yang sama. Anda bisa bayangkan Anda punya satu halaman, separuh subur, separuh tidak. Ya. Nah, yang menentukan bukan cuaca. Karena cuacanya pasti sama, karena satu daerah. Tanahnya sama, tetapi orangnya berbeda. Tuhannya berbeda. Ya. Oleh karena itu, Yerusalem dihancurkan. Bukan karena waktunya Yerusalem dihancurkan, bukan. Tetapi karena penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda itu berbuat dosa. Sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya dikatakan. Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, di zaman perjanjian baru kita baru mengerti. Kalau di perjanjian lama, berhubung murka Tuhan atas dosa belum ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, maka murka Tuhan itu diarahkan pada orang yang berdosa.
Nah, ketika orang Yehuda berbuat dosa, orang Yerusalem berbuat dosa, maka murka Allah itu ditunjukkan, dinyatakan atas mereka. Sehingga kota mereka mengalami kehancuran. Ya. Kota mereka mengalami kehancuran. Kalau kita perhatikan ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Ya, gedung istana ini dikepung oleh pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, terjadi peperangan. Dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku. Ya, jadi betapa mengerikan ketika Tuhan itu murka dan belum ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga Anda perhatikan di dalam perjanjian lama, kalau Tuhan sudah murka, ya, maka sehari bisa 23.000 orang mati. Anda bisa bayangkan itu, dan itu tidak menyebar. Itu hanya ada di perkemahan dan di sekeliling perkemahan. 23.000 dalam sehari mengalami kematian. Ya. Dan oleh karena itu ketika kita menyadari hal ini, betapa bersyukurnya bahwa semua murka Tuhan itu sudah dicurahkan atas tubuh Yesus yang menanggung seluruh dosa manusia. Sehingga kita saat ini itu tidak mengalami murka Tuhan. Oleh karena itu seringkali kita mengatakan begini, orang itu ya ketika berbicara tentang orang Kristen, orang itu jahat, tidak bertobat. Tapi kok enak ya, kok enak hidupnya. Kok tidak ada masalah? Yang saya mau tekankan adalah karena murka Tuhan itu sudah ditanggung Yesus. Tetapi perhatikan pada akhirnya orang yang selalu berbuat dosa, mereka tidak akan menyadari lagi kehadiran Tuhan. Mereka akan terus berbuat dosa dan mereka secara pribadi dengan kemauan sendiri, mereka akan meninggalkan imannya. Mereka tidak akan mengakui imannya. Kalau mau gampang, mereka akan berprinsip kemudian semua agama baik. Loh, orang kalau sudah mengatakan semua agama baik, ya, ada banyak jalan menuju surga, berarti orang itu belum diselamatkan dan orang itu tidak kenal Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang kenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan, pasti pasti akan mengatakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Perkara kepercayaanmu berbeda, ya silakan. Nah, ini yang benar, bukan mengatakan banyak jalan menuju surga. Ya, bukan. Menuju surga hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau sampai kita mengatakan banyak jalan menuju surga, saya mau katakan begini, ingat hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kata dikuasai itu berarti tangan, dalam bahasa aslinya tangan. Berarti bahwa perkataan kita ini ditentukan oleh kita, tangan itu berbicara kuasa. Ya. Ketika kita mengakui yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka di sana roh jahat akan berkarya atas kehidupan kita. Saya tekankan kembali, jangan remehkan perkataan. Itu bukan hanya sekedar suara. Itu ada kuasa di balik itu. Ya. Oleh karena itu ketika orang mengatakan, tuh saya kok sering sakit kepala ya, ini mau mati nih. Ini mungkin ada penyakit apa ini yang tidak diketahui. Karena perkataan kita. Maka penyakit kepala, sakit kepala yang seharusnya remeh, itu mungkin akan menjadi kanker otak dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa?
Karena ada kuasa dalam perkataan kita yang akan menggerakkan apakah itu malaikat, apakah itu Tuhan, atau setan dan anak buahnya. Perkataan kita, oleh karena itu seharusnya lah orang Kristen itu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kenapa? Supaya perkataan kita selalu selaras dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mengatakan firman Tuhan maka roh Tuhan yang akan bekerja. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa orang-orang di Yerusalem dan Yehuda mengalami murka Tuhan karena mereka itu hidup di dalam kejahatan. Ya, hidup di dalam dosa. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, kita lihat di sini. Dalam keadaan seperti itu pun, Tuhan masih menjanjikan pemulihan. Tuhan masih menjanjikan pertolongan. Tuhan masih menjanjikan kesembuhan bagi mereka. Bukankah ini Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang mengasihi. Nah, ayat pertama, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Nah, betapa bersyukurnya kita mempunyai Tuhan yang seperti ini. Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan bisa berbicara. Ya, banyak orang yang kalau tidak di satu tempat, ya, kalau tidak ke gereja, kalau tidak ke tempat ibadah, ya, maka mereka mempercayai Tuhan tidak akan berbicara di sembarang tempat. Ada tempatnya. Ya. Tetapi puji Tuhan kita mempunyai Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang menyertai kita. Namanya Immanuel. Bahwa dimanapun kita berada Tuhan bisa berbicara kepada kita. Karena Tuhan tidak dibatasi tempat dan tidak ditentukan tempat. Tuhan Maha Hadir. Ya. Nah, kembali masuk ke dalam pembahasan inti kita sekarang. Ketika kita berdosa, maka Tuhan mengatakan berserulah kepadaku. Ketika kita berdosa, jangan menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, ketika kita berdosa itu adalah waktu yang tepat untuk segera berbalik kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jangan malu karena kita berbuat dosa untuk datang pada Tuhan. Jangan berpikir bahwa Tuhan akan menolak kita karena kita berbuat dosa. Tidak. Tuhan itu akan membiarkan kita ketika kita itu menjauh dengan kemauan kita sendiri. Tetapi siapa yang datang kepada Dia, mau orang benar, mau orang berdosa, semuanya diterima oleh Tuhan. Ya, seringkali setan ketika kita berbuat dosa, atau misalnya yang paling gampang ketika suami istri bertengkar, itu biasanya kemudian tidak berdoa. Kenapa? Kok tidak enak ya ngadep Tuhan dengan hati yang marah? Kok tidak pantas? Kok malu ya ngadep Tuhan? Tidak, sebetulnya waktu itu adalah waktu yang tepat datang pada Tuhan. Karena ketika kita datang pada Tuhan, maka hati kita akan diberi damai sejahtera. Sehingga selanjutnya pemulihan hubungan suami istri akan mudah terjadi kembali. Ya. Nah, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Sudah sering saya katakan, sudah sering diajarkan, ingat. Jangan terkecoh dan jangan tertipu dengan hamba-hamba Tuhan yang mempunyai pengalaman bahwa doanya tidak dijawab, kemudian mengajarkan tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Ya, kita kembali kepada firman. Kalau ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, ingat bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tetapi pasti ada yang salah di dalam hidup kita. Sehingga yang pertama yang harus kita benahi adalah kehidupan kita.
kembali diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah selaras, maka di sini dikatakan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya, iman yang tepat itu penting untuk mendapat jawaban doa. Karena ketika iman kita sudah berkata, ya kalau Tuhan kehendaki Tuhan akan jawab, kalau enggak ya Tuhan enggak jawab, enggak masalah juga lah, namanya nyoba-nyoba, ya kan? Siapa tahu dijawab Tuhan. Nah kalau sudah berpikir seperti itu, berarti iman kita tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga jangan merasa heran kalau doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang benar adalah ketika kita berdoa, maka percayalah bahwa Tuhan akan menjawab. Kalau belum jawab, doa lagi. Kalau Tuhan belum jawab, doa lagi. Jangan berhenti sebelum Tuhan menjawab doa kita. Pak, tapi mungkin keinginan kita tidak sesuai kalau itu untuk memenuhi keinginan daging kita. Percayalah, kan tidak mungkin kan kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan uang 100 juta, 1 miliar supaya aku membangun tempat pelacuran. Tidak mungkin kan? Ketika kita minta berkat kepada Tuhan, secara otomatis kelanjutannya untuk sesuatu yang baik. Minimal untuk kebaikan kita. Apa salah meminta sesuatu untuk kebaikan kita? Terlalu egois, Pak. Tidak, kalau memang kita butuh apa yang egois. Ya. Jadi jangan terlalu rohani supaya tidak cepat mati. Ya, kita pengkhotbah kan mengatakan seperti itu kan. Jangan terlalu suci supaya tidak cepat mati. Ya. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Sebenarnya bukankah Tuhan sudah sediakan semua kepada kita? Bahwa pada umumnya orang-orang itu ingin tahu masa depan. Yang kita pasti tidak tahu ketika kita hidup sekarang. Bahkan besok pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, keinginan manusia pada umumnya ingin tahu masa depan. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen malas untuk mendekat kepada Tuhan. Padahal jalannya sudah diberitahu oleh Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bukankah termasuk apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang tidak terpahami? Kalau kita memang suka berdoa dan terus berdoa, Tuhan akan singkapkan masa depan. Tuhan akan singkapkan masa depan anak-anak kita. Tuhan akan singkapkan masa depan dari pekerjaan kita. Tuhan akan singkapkan. Yang jadi masalah adalah banyak orang Kristen tidak mau berdoa. Mereka mengejar-ngejar hamba Tuhan untuk mendapatkan nubuatan tentang masa depan. Tetapi kalau mereka sendiri suruh berdoa berlutut, mereka tidak mau. Mereka beralasan tidak punya waktu. Mereka beralasan saya kan bukan pendeta. Tetapi Tuhan sebenarnya sudah sediakan loh. Tidak ada rahasia. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mau omong-omong sama Tuhan, mau hidup dalam doa, tidak ada rahasia. Di sini bahkan dikatakan yang tidak terpahami saja Tuhan akan beritahukan. Tuhan akan singkapkan yang tidak terpahami. Termasuk masa depan. Ketika kita berdoa. Bahkan Tuhan akan singkapkan hal yang besar. Dikatakan yang besar. Kalau ketika kita berdoa Tuhan beritahukan hal-hal yang besar. Namanya hal-hal yang besar, mau berkat, mau kecelakaan. Berarti kan ketika kita tahu sesuatu yang besar ada di depan kita, maka kita akan mempersiapkan diri. Tetapi kalau hidup apa katanya lah, maka orang itu tidak akan ada persiapan. Tetapi kalau Tuhan sudah beritahukan ini loh yang aku sediakan. Sama kan dengan cita-citanya apa? Dokter
maka anak itu mempersiapkan diri untuk jadi dokter. Tidak mungkin tanpa persiapan, tanpa sekolah, kemudian ya 20 tahun kemudian langsung dilantik jadi dokter. Tidak mungkin. Ya. Siapa yang mau periksa ke dokter yang tidak pernah sekolah? Bahkan begini, perhatikan. Kalau kita punya kenalan aja, waktu sekolah sama kita bareng itu bodoh. Kemudian satu saat ketemu lagi dia jadi dokter, saya percaya. Saya pribadi tidak mau periksa ke dia. Ini pasti hasil kerepean, ya. Kalau sampai dokter bodoh meriksa, apalagi operasi, habislah kita. Ya. Pokok kalau dokter yang hasil kerepean, yang bodoh dulu bersama kita, jangan mau periksa. Artinya bahwa segala sesuatu itu butuh persiapan. Dokter, maka anak itu akan belajar, akan sekolah sungguh-sungguh. Sampai akhirnya jadi dokter. Demikian pula ketika Tuhan memberitahukan ini loh yang aku sediakan padamu. Maka kita akan berjalan. Kita tahu tidak mampu Tuhan. Percayalah, maka Tuhan akan pimpin kita sehingga ketika Tuhan beritahukan hal yang besar, maka kita akan mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Ya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya masih sekolah Alkitab, saya sudah katakan kepada istri saya akan khotbah di luar negeri. Dan ketika saya mengatakan saya akan khotbah di luar negeri, maka saya membeli buku, saya membaca. Tidak bisa ujuk-ujuk dibawa ke luar negeri, kan malu. Kalaupun ini terjadi khotbah di luar negeri, itu satu kali untuk terakhir kali. Bisa-bisa kalau seminggu satu kali khotbah, ya 6 harinya dibatalin itu. Ya. Artinya bahwa kita butuh persiapan. Di sini ketika kita hidup dalam doa, maka Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar kepada kita. Nantikan Tuhan. Oleh karena itu ada banyak ayat yang mengatakan nantikan Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak berbicara, tunggu. Doa itu tidak selalu kita bicara. Bahwa ketika sikap kita sikap doa, walaupun diam, itu sangat bermakna. Ya. Kan ada waktunya kita berbahasa roh sudah banyak, sudah capek. Tuhan belum bicara, sedangkan kita tidak ada bahan lagi untuk didoakan. Ya. Nah pada waktu itu, diam aja. Ingat ketika kita diam di hadapan Tuhan, itu sudah masuk dalam catatan, itu doa. Itu doa. Dan yang tidak terpahami. Ini kalau sudah berbicara tidak terpahami berarti akan mengagetkan. Ya. Tentunya mengagetkan dalam hal yang positif. Mengagetkan. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Dan Tuhan akan singkapkan. Ya. Yang paling membuat saya berkesan adalah ketika membaca buku dari salah satu buku dari Guillermo Maldonado. Dia memberi kesaksian. Seorang wanita yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang sudah di PHK. Suatu saat datang ke gereja dan berdoa. Dan berdoa minta Tuhan buka jalan. Ya. Dan Rasul Guillermo Maldonado berdoa untuk dia. Pada malam harinya dia mendapatkan mimpi rumus-rumus. Dia yang tidak mengerti, dia tahu dia punya saudara yang sekolahnya ini, kimia seperti ini. Dan dia beritahukan, dia ingat mimpi dari Tuhan, dia ingat. Coba dia catat itu dan dia tunjukkan ini apa sih. Ternyata saudaranya menjelaskan ini rumus untuk membuat bahan-bahan kosmetik.
Dan kemudian dia cari pinjaman. Luar biasanya, begitu mudahnya kalau sudah rencana Tuhan. Begitu mudahnya dia mendapatkan pinjaman dan kemudian dia buat itu sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Dan tidak lama kemudian dia sudah menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk gereja di mana dia bernaung. Bukankah ini sesuatu yang tidak kita ketahui? Memangnya hanya dukun yang bisa membuat ramuan-ramuan. Loh iya kan? Kan banyak dukun itu ramuan-ramuan yang dukun ramu itu mereka dapat dari ilham. Saya membaca sebuah buku dan di sana dikatakan hati-hati dengan seminar-seminar motivasi dikatakan. Hati-hati. Kenapa? Karena di dalam seminar motivasi itu biasanya diajarkan perkataan, satu perkataan positif dia bilang. Yang kedua adalah chanting, artinya itu adalah ada lagu atau kata-kata yang selalu diulang terus-menerus berulang-ulang. Ya. Anda pernah orang-orang kalau berdoa pakai begini? Terus ada yang tung 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 tung. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, mereka dilatih untuk mendapatkan ide dari alam semesta. Ide loh. Kan bagus kan? Ide, dapat ide. Wah, seharusnya kalau aku kerjakan ini, aku akan berhasil. Dan ternyata ketika mereka kerjakan, mereka berhasil. Kemudian, setelah mereka berhasil, mereka kaya, tidak lama kemudian, atau dalam keadaan lama lah, baru rumah tangganya hancur. Kemudian dia ada penyakit yang tidak tersembuhkan, sehingga kemudian ekonomi yang sudah naik, hancur lagi. Kenapa? Ini loh. Ketika kita mendapatkan inspirasi dengan cara yang salah dan bukan dari Tuhan, ada harga yang akan dibayar. Kalau kita kan semua harganya sudah dibayar kan? Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi hati-hati dengan seminar-seminar motivasi, motivator-motivator. Herannya banyak pendeta juga ikut ya seminar motivator ini, motivasi ini. Banyak pendeta yang ikut, ya. Jadi Anda bisa bayangkan pendeta ini mendapatkan impartasi roh dari seminar yang diikuti. Kemudian pendeta itu mengimpartasikan kembali kepada jemaat yang mengikutinya. Sehingga pada akhirnya saya kok ngalami ini ya, saya kok ngalami ini ya, padahal saya sudah begini-begini, kok ngalami ini ya. Oh, alam roh itu sangat rumit. Sehingga betapa bijaksananya kalau kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita tidak disesatkan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ayat 4 dan ayat 5 sudah. Ini ketika kita berdoa, sebenarnya kita menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk bangsa Yehuda dan orang-orang di Yerusalem. Ini rencana Tuhan sebenarnya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Lihat bahwa kesembuhan dan kesehatan itu adalah rencana Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan bagi kita, bagi umatnya. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Kalau belum dijawab sekarang, besok datangi lagi Tuhan. Kalau belum dijawab besok lusa datangi lagi Tuhan. Minta doa yang sama, minta kesembuhan, minta sehingga itu digenapi, baru kita mengucap syukur. Ya. Oleh karena itu saya mau tekankan, jangan tertuduh dan jangan sampai mulut kita mengatakan, mungkin ini memang kehendak Tuhan.
supaya saya sakit dan saya mengandalkan Tuhan. Tidak. Mengandalkan Tuhan tidak perlu Anda sakit. Ya. Anda bisa sehat dan tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan lebih bersuka cita ketika Dia melihat kita sembuh dan sehat. Ya. Memangnya Tuhan tidak sedih melihat anak-anaknya sakit dan tidak disembuhkan? Keinginan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Biarlah firman ini kita tangkap semua bahwa ini rencana Tuhan atas hidupku. Bukan rencana Tuhan atas orang lain. Khusus aku. Tuhan ingin mengajar kerendahan hati dan aku harus sakit. Oh tidak. Ini rencana Tuhan untuk semua orang percaya. Aku sesungguhnya, ada penekanan sesungguhnya. Ya. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Jangan takut untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Lihat, ini janji Tuhan. Aku akan menyembuhkan mereka. Tuhan akan menyembuhkan aku. Kalau kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ini firman-Mu Tuhan. Yeremia 33 ayat 6. Berjanji bahwa Engkau Tuhan akan menyembuhkan aku. Dan aku percaya bahwa aku sembuh. Itu berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Jangan katakan, aduh sepertinya kok penyakit ini akan semakin parah ya. Tidak sesuai kan? Karena rencana Tuhan, aku akan menyembuhkan. Bukan memperparah penyakitmu. Karena Tuhan akan menyembuhkan. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa seringkali saya katakan keselamatan kita itu satu paket dengan kesembuhan, satu paket dengan kesejahteraan, kelimpahan. Karena kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan juga akan menyingkapkan kesejahteraan, berarti ini berbicara tentang kecukupan, kelimpahan, tidak kekurangan dalam ekonomi, tidak kekurangan dalam keuangan. Ya. Ingat, ini rencana Tuhan. Sudah ada planningnya. Ini yang Tuhan akan kerjakan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Kalau masih kekurangan, pasti ada yang salah di pihak kita, bukan di pihak Tuhan. Ya. Sehingga jangan mengatakan, oh Pak Yusa itu selalu menghakimi salah-salah. Enggak. Ketika kita sadar ada yang salah, ayo selaraskan dengan firman Tuhan, kembali ke jalur. Masa kalau kita tahu ya, misalnya Sampang banjir mau ke Surabaya, harus lewat arah ini yang kita tidak tahu. Ternyata kita salah arah loh. Kok jalannya tambah lama, tambah sempit, ini kemana? Kan tidak mungkin kita teruskan, pasti kita balik. Sama dengan ini. Kalau kita tahu rencana Tuhan, yang jadi masalah banyak orang yang tidak tahu rencana Tuhan. Kalau kita tahu rencana Tuhan, Tuhan ini kan akan mendatangkan kesembuhan. Kenapa aku sakit kok tidak sembuh-sembuh? Kan kita akan cari jalan kembali lagi. Mana ya yang salah? Di mana? Nah, ketika kita sudah tahu kembali. Kitab Yeremia mengatakan, kembalilah ke jalan yang mula-mula. Ya, kembalilah ke jalan yang mula-mula. Nah, baru kita bisa melangkah dengan benar kembali. Ketika kita sudah kembali ke titik di mana kita sesat atau salah jalan. Ya. Nah, kesejahteraan pun sama. Dari mana kok Tuhan berjanji akan memberi kesejahteraan, kelimpahan, kecukupan dalam keuangan. Kok saya selalu kurang terus? Di mana salahnya? Ketika kita sudah tahu, kembali pada firman, ketika kita benar, rencana Tuhan pasti jalan lagi atas hidup kita. Keamanan. Sudahlah, kalau sudah sejahtera pasti aman.
Itu satu paket, ya. Oleh karena itu pemerintah mengatakan selalu yang ditekankan adalah perekonomian dari rakyatnya harus sejahtera. Mereka harus berkecukupan karena kalau tidak cukup maka negara tidak aman. Ya kan? Negara tidak aman. Jadi ini satu paket kembali. Ayat yang bahkan di sini dikatakan ingat kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Keamanan berlimpah-limpah, malam tidak dikunci berarti aman. Ya. Lo ingat, saya percaya ini kebenaran, dulu di Bali itu katanya walaupun tidak dikunci kamarnya, ya rumahnya, itu tidak ada yang hilang. Sejak masuknya orang-orang dari berbagai macam, maka Bali menjadi tidak aman. Artinya perhatikan di sini bahwa bukan Balinya kan awalnya yang tidak aman. Yang menentukan aman atau tidaknya itu adalah orang. Ketika ada orang-orang berdosa masuk, orang-orang yang tidak jelas masuk, maka barulah Bali menjadi tidak aman. Ingat bahwa yang menentukan adalah orangnya. Mau punya rumah mewah, rumah bagus pun, kalau orang-orangnya tidak benar, sering terjadi pertengkaran, rumah itu tidak enak. Ya, orangnya yang menentukan. Ya. Bahkan kalau orangnya tidak akrab yang ada di rumah itu, Anda bisa bayangkan rumah semakin besar, kemudian anggota rumahnya tidak suka omong-omong, ya kan? Apalagi kalau kamar masing-masing terus di kamarnya sendiri-sendiri. Tidak lama kemudian itu banyak bunga. Ya. Artinya jadi kuburan, ya. Jadi yang menentukan itu orangnya, bukan tempatnya. Tempat akan menyesuaikan dengan orang yang tinggal di sana. Nah, ayat 7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Sebesar apapun dosa umat Tuhan ini, ingat, rencana Tuhan tidak berubah. Bahkan Tuhan ingin memulihkan, ini loh. Bukan ingin melenyapkan setelah hancur, bukan ingin melenyapkan. Tetapi setelah hancur keinginan Tuhan tetap. Yaitu memulihkan lagi. Sidang jemaat. Sebanyak apapun dosa kita, saya mau tekankan begini. Jangan pernah beranggapan aku sudah tidak ada harapan. Karena engkau harus kembali kepada Tuhan dan kau sadar bahwa Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Dia tidak akan melenyapkan setelah kita hancur, setelah kita gagal dan gagal berulang kali. Banyak pendeta mengatakan, ya kalau dosa seseorang jatuh pada dosa yang sama berulang-ulang, berarti memang hobi. Saya mau katakan begini. Kadang mereka tidak tahu bahwa ada orang-orang yang ingin hidup benar tetapi gagal lagi. Ingin hidup benar, gagal lagi. Oleh karena itu Tuhan sediakan bukan oleh kuat gagahmu tetapi oleh Rohku. Bukan dengan kekuatanmu tetapi oleh anugerahku. Bahkan Yesus katakan 70 kali 7 kali engkau berbuat dosa. Ya. Dalam sehari engkau diampuni. Lalu bagaimana pendeta mengatakan kalau engkau sehari berbuat dosa yang sama 3 kali. Tuhan tidak ampuni. Ingat, saya tidak menganjurkan tentang kita harus rajin berbuat dosa. Tidak. Tetapi saya mau memperlihatkan ini loh Tuhan kita yang penuh kasih. Seberapa banyak engkau berbuat dosa, seberapa parah engkau sudah hancur secara kerohanian. Ingat, Tuhan, keinginan Tuhan tidak pernah berubah. Bukan akan meninggalkan kau, tetapi Tuhan akan
memulihkan. Ya. Ingat kebenaran ini. Karena kebanyakan ketika kita sudah berkali-kali berbuat dosa, kemudian kita patah semangat. Dan kita kemudian meninggalkan Tuhan. Kita mengatakan percuma, aku tidak akan mungkin bisa. Iya, seharusnya kebenarannya ketika kita mengatakan aku tidak akan mungkin bisa. Maka kita baru sadar semua adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Perhatikan kata segala kesalahan. Segala kesalahan. Berarti tidak ada yang terlalu parah di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Semuanya bisa diampuni. Dosa menjadi dosa tidak bisa diampuni ketika kita tidak minta ampun pada Tuhan. Ya. Karena banyak orang berusaha menutupi dosanya dengan perbuatan baik. Itu dosa tidak terampuni. Ya. Selama kita datang pada Tuhan mengaku dosa kita, mau dosa apapun di sini dirangkum segala kesalahan. Tuhan akan ampuni. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bukan hanya berdosa, tetapi terang-terangan memberontak. Kata memberontak supaya lebih terasa menyakitkan, mengkhianati, ya kan? Ya. Bahkan Raja Daud pun mengatakan, kalau musuhku, ya, yang memusuhi aku, yang mencelakai aku, tidak masalah. Tetapi ini sahabatku yang makan bersama dengan aku. Ya, mengangkat tumitnya dikatakan. Dan ini juga dialami oleh Yesus. Makan bersama, Yudas makan bersama. Dan kemudian dia bahkan ciumannya mematikan. Oleh karena itu hamba Tuhan kalau khotbah ini biasanya dikasih ciuman maut. Ya, ciuman maut. Ya. Jadi kalau Anda punya pacar namanya Yudas, hati-hati kalau dicium. Ya, Yudas punya ciuman maut. Ayat 9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Lihat di sini bahwa kota Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat dikatakan kalau umatnya, kalau rakyatnya sudah dipulihkan Tuhan. Ya. Hidup benar di hadapan Tuhan, disembuhkan, ngalami sejahtera dari Tuhan. Saya mau katakan begini bahkan. Seringkali orang mengatakan Madura kota yang kering, kota yang tidak makmur, kota yang pas-pasan. Hanya ada satu jalan. Ketika umat Tuhan hidup benar, hidup kudus, tinggal di kota ini. Dan engkau di mana-mana menampilkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Kesembuhan, kesehatan, pemulihan, kesejahteraan, keamanan. Ya hidup benar, hidup kudus. Maka kota atau pulau Madura yang disebut keras. Penghasilannya tidak ada, pas-pasan. Akan berubah. Ingat, Pamekasan tidak separah Yerusalem ketika hancur. Yerusalem ketika hancur pun penduduknya malah yang pintar-pintar itu diangkut sebagai tawanan. Lihat di sini ayat yang ke-10. Saya percaya Madura, Pamekasan tidak separah Yerusalem ketika hancur. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan,
telah menjadi reruntuhan tanpa manusia, ya, tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Bayangkan kota Yerusalem seperti ini. Bagaimana mungkin tanpa manusia, tanpa hewan, tanpa penduduk bisa menjadi kota yang makmur kembali? Bukankah Pamekasan tidak separah ini? Tidak separah ini. Oleh karena itu jangan selalu mengatakan tidak ada kemajuan, tidak ada kemajuan. Ingat, perkataan kita bukan hanya sekedar suara. Tetapi perkataan kita, saya masuk lebih dalam lagi, merupakan nubuatan atas kota kita. Ketika kita selalu mengatakan ada pengharapan, kota ini akan berubah, kota ini akan diberkati, kota ini akan makmur, orang-orang dari kota lain akan datang ke kota ini. Itu nubuatan. Ada kuasa dalam setiap perkataan yang orang-orang, bahkan saya mau katakan bukan hanya sekedar orang Kristen, yang orang-orang katakan. Ada kuasa. Ya, hati-hati, hati-hati. Anda pernah mendengar yang tanpa sengaja seringkali kita katakan, ini anak ini, kalau yang ini anak yang nomor 1 misalnya, atau nomor 2 terserah. Pasti kalau ngerjakan apa-apa selalu tidak benar. Jangan remehkan perkataan seperti itu. Anda akan lihat dari tahun ke tahun apa yang dikerjakan anak Anda tidak benar. Ada aja yang tidak benar. Ya. Dipikir anaknya yang melakukan. Oh tidak. Itu suaramu melepaskan roh yang membuat anak itu tidak bisa mengerjakan dengan benar. Ya. Hati-hati, bukan anaknya, perkataan kita yang membentuk akan anak kita. Ya, hati-hati di sini. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ini yang terjadi ayat 11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, berarti ini pesta. Ya. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Perhatikan Yerusalem, tanpa penduduk, tanpa hewan, ya, dan tanpa semuanya, itu hancur semua. Tetapi kemudian ketika Tuhan beracara, Tuhan memulihkan, maka dikatakan bukan hanya ada orang, tetapi ada suara kegirangan dan suara sukacita. Bagaimana bisa ada suara kegirangan, ada suara sukacita kalau tidak ada kesehatan, kalau tidak ada kelimpahan, kalau tidak ada keamanan? Tuhan akan memulihkan, sehingga akibat pemulihan ini ada suara kegirangan, ada suara sukacita, ada suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Artinya ada pesta, ada suara orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Berarti ada ibadah lagi, ada ibadah yang benar. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mereka mempersembahkan korban syukur, menyadari bahwa bukan karya manusia, ini semua karena Tuhan. Karena itu mereka mempersembahkan syukur. Ya. Kesimpulan ayat yang ke-12 dan 13. Beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Ingat, dulunya tidak
kota itu menjadi reruntuhan, tanpa manusia, tanpa hewan. Sekarang Tuhan akan membuat di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kerjanya setelah dipulihkan, menghitung domba. Itu artinya menghitung ratusan ribu, bukan ribuan. Ya. Menghitung, oh bertambah, oh bertambah, oh bertambah. Ketika Tuhan memulihkan kita, saya mau tekankan kembali. Ingat, iman kita harus iman yang benar. Pengorbanan Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwa kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu menghapus dosa kita, menjadikan kita orang benar. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyembuhkan segala penyakit kita, membuat kita menjamin hidup kita hidup dalam kesehatan ilahi. Bahwa pengorbanan Yesus akan memberikan kesejahteraan keuangan kepada kita dan memberikan keamanan pada kita. Satu paket. Seringkali orang tidak bisa nangkap satu paket karya Tuhan ini. Ada gereja yang hanya menangkap keselamatan. Ada gereja yang menangkap kemakmuran. Ada gereja yang menangkap pemulihan keluarga. Saya mau tekankan bahwa di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib, semuanya disediakan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.